Halo Sobat Lastagung, siapa di sini yang masih bingung dengan alur layanan kunjungan di Lapas Kelas 2B Kota Agung? Di sini saya akan tunjukkan alur layanan kunjungan di Lapas Kelas 2B Kota Agung. Yang pertama, kita harus daftar terlebih dahulu ya. Pengunjung harus menyiapkan identitas diri seperti KTP ataupun identitas diri lainnya ya. Sobat Lastagung, sebutkan saja ya nama warga binaan yang akan kalian kunjungi. Andi bin Andika. Petugas akan mencari data warga binaan yang akan Sobat Lastagung kunjungi di sistem database pemasyarakatan. Setelah melakukan pendaftaran, Sobat Lastagung akan diberikan kartu kunjungan. Kemudian, petugas akan mengambil foto sebagai bagian dari proses verifikasi identitas. Setelah mendaftar, pengunjung bisa langsung bergeser ke tempat pemeriksaan barang ya. Setelah barangnya selesai diperiksa, pengunjung bisa langsung masuk ke pintu utama di sebelah sana. Sebelum masuk, jangan lupa ketuk pintu dulu ya. Mau besuk kan Ibu? Izin Ibu, identitas diri dan barang bawaan seperti HP, dompet, jam tangan, tas, topi, dan lain-lain mohon dititipkan ya Bu ya sebelum berkunjung ke dalam. Nah Sobat Lastagung, ini adalah kalung yang harus dipakai. Ini adalah kartu penitipan tanda pengenal dan kunci penitipan barang. Jangan sampai hilang ya. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya Ibu akan melakukan pemeriksaan badan di ruangan sebelah sana Bu. Setelah selesai melakukan pemeriksaan identitas diri, pemeriksaan barang, dan juga pemeriksaan badan, pengunjung bisa langsung menuju ke ruang komandan ya. Setelah sampai di ruang komandan, pengunjung bisa menyerahkan kartu pendaftaran untuk memanggil warga binaan yang akan dikunjungi. Nah Sobat Lastagung, inilah ruang kunjungan di Lapas Kelas 2B Kota Agung. Silakan menunggu hingga warga binaan yang akan dikunjungi datang menghampiri. Waktu kunjungan di Lapas Kelas 2B Kota Agung, 30 menit. Selama melaksanakan kunjungan, pengunjung dilarang merusak fasilitas. Pengunjung diwajibkan untuk menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, dilarang berbuat asusila di tempat kunjungan, menaati aturan di ruang kunjungan, dan dilarang merokok selama di ruang kunjungan. Setelah selesai berkunjung, pengunjung bisa kembali ke pintu depan untuk mengambil barang-barang pribadi yang dititipkan. Nah, di sini Sobat Lastagung harus menyerahkan kalung identitas, kartu penitipan tanda pengenal, dan kunci loker kepada petugas untuk mengambil kembali barang-barang pribadi yang dititipkan. Jangan lupa ya Sobat Lastagung, periksa kembali barang-barang pribadi Anda untuk memastikan semuanya sudah lengkap sebelum meninggalkan lapas. Setelah seluruh rangkaian kunjungan selesai, Sobat Lastagung dapat meninggalkan area lapas. Hati-hati di perjalanan pulang ya. Seluruh layanan pemasyarakatan tidak dipungut biaya ya, alias gratis. Itulah alur kunjungan di Lapas Kelas 2B Kota Agung. Ikuti alur, taati aturan, kunjungan jadi lancar. Lapas Kota Agung siap melayani Anda. Sobat Lastagung, sebelum berkunjung ke Lapas Kelas 2B Kota Agung, ada baiknya kita harus tahu terlebih dahulu barang-barang apa saja yang boleh dititipkan untuk warga binaan. Yuk simak selengkapnya. Jumlah barang-barang titipan yang boleh masuk memang dibatasi.
Ini bukan tanpa alasan ya. Pembatasan ini mempertimbangkan 4 hal. Yang pertama, kebutuhan harian satu orang selama 1 minggu. Yang kedua, kapasitas penyimpanan kamar hunian yang terbatas. Yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Dan yang terakhir, efisiensi waktu saat proses penggeledahan barang. Kategori pertama adalah makanan dan masakan rumahan. Yang boleh dititipkan antara lain aneka sayur matang atau masakan rumahan, nasi putih maksimal 3 bungkus, roti kemasan seharga Rp1.000–2.000 maksimal 8 buah, aneka snack seperti klanting, ciki atau kacang bawang maksimal setengah kilogram atau 3 jenis, serta buah-buahan dengan berat total maksimal sekitar 2 kilogram. Kategori kedua, sembako dan bahan dapur. Meliputi deterjen maksimal 2 buah ukuran 195–300 gram atau 1 buah ukuran 500 gram, gula pasir maksimal setengah kilogram, kopi bubuk maksimal setengah kilogram, dan teh celup maksimal 1 kotak. Kategori ketiga, perlengkapan mandi dan kebersihan diri. Terdiri dari sampo maksimal 1 botol ukuran 200 ml atau 6 saset, sabun mandi maksimal 2 batang atau cair maksimal 450 ml, sikat gigi maksimal 2 buah dengan bulu sikat berbahan lembut atau semi karet, dan pasta gigi maksimal 1 buah 120 gram atau 2 buah ukuran 25–75 gram. Kategori keempat, pakaian, alas kaki, dan lainnya. Meliputi baju dan celana maksimal 2 setel dengan catatan pakaian berjahitan ulang dilarang masuk. Celana bahan lepis atau jeans maksimal 1 buah, sandal jepit merek Swallow 1 pasang, dan rokok maksimal 2 bungkus. Selain memperhatikan jumlah barang titipan, jangan lupa juga tata tertib kunjungan lainnya ya. Barang bawaan dan badan pengunjung akan digeledah petugas, dilarang membawa barang berharga seperti handphone, jam tangan, perhiasan, kacamata hias, topi, atau jaket, dan tentu saja dilarang keras membawa barang terlarang seperti senjata api atau senjata tajam, narkoba, dan minuman beralkohol. Ingat juga, waktu kunjungan maksimal 30 menit dan hanya 1 kali kunjungan per hari. Layanan ini gratis, tanpa pungli, cepat, transparan, dan objektif. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui sosial media Lapas Kota Agung atau melalui WhatsApp di nomor 0821 6408 5481. Lapas Kota Agung siap melayani Anda. Halo Sobat Lastagung, tahukah kamu bahwa setiap narapidana yang memenuhi syarat berhak memperoleh hak integrasi dan pengurangan masa pidana sesuai ketentuan yang berlaku? Pada video ini akan dijelaskan mengenai cuti bersyarat atau CB, remisi, dan pembebasan bersyarat atau PB. Yang pertama, cuti bersyarat. Cuti bersyarat memberikan kesempatan kepada narapidana untuk tinggal sementara di luar lapas menjelang akhir masa pidananya sebagai bagian dari pembinaan menuju ke masyarakat. Secara substantif, syarat utamanya adalah sudah menjalani 2/3 masa pidana, dijatuhi pidana paling singkat 1 tahun 6 bulan, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, tidak memiliki perkara lain, dan bukan pelaku utama dalam tindak pidana illegal lodging, illegal fishing, atau human trafficking. Khusus narapidana kasus terorisme wajib mengikuti program deradikalisasi dari BNPT dan menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Selain syarat substantif, ada juga syarat administratif yang perlu dilengkapi. Di antaranya surat pernyataan narapidana dan surat jaminan keluarga, fotokopi KTP dan kartu keluarga penjamin, salinan putusan atau vonis dan berita acara eksekusi, laporan perkembangan pembinaan dengan kategori baik, salinan register F dan daftar perubahan, surat keterangan tidak memiliki perkara lain dari kejaksaan, laporan penelitian kemasyarakatan atau litmas, hingga surat keterangan lunas membayar denda atau uang pengganti apabila diwajibkan. Yang kedua, remisi, yaitu pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan sebagai penghargaan atas kelakuan baik.
Syarat substantifnya diantaranya telah menjalani minimal 6 bulan masa pidana, berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, tidak menjalani hukuman disiplin dalam 6 bulan terakhir. Sama seperti cuti bersyarat, narapidana juga bukan pelaku utama dalam tindak pidana illegal lodging, illegal fishing, atau human trafficking, dan tidak sedang menjalani hukuman subsidiar maupun cuti menjelang bebas. Untuk berkas administratif remisi yang perlu disiapkan meliputi salinan vonis dan berita acara eksekusi, salinan surat perintah penahanan pertama atau terakhir jika tahanan terputus, laporan perkembangan pembinaan dengan penilaian kategori baik, salinan register F dan daftar perubahan, surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan sebagai pengganti pidana denda, serta surat keterangan pelaku utama atau bukan dari kejaksaan untuk kasus-kasus tertentu. Dan yang terakhir, pembebasan bersyarat atau PB, yaitu pembebasan narapidana sebelum masa pidananya berakhir dengan kewajiban menjalani sisa masa pidana di luar lapas di bawah bimbingan dan pengawasan petugas. Syarat substantifnya adalah telah menjalani 2/3 masa pidana, berkelakuan baik selama 9 bulan berturut-turut, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, tidak memiliki perkara lain, dan bukan pelaku utama dalam tindak pidana illegal lodging, illegal fishing, atau human trafficking. Untuk berkas administratif pembebasan bersyarat hampir mirip dengan cuti bersyarat, yaitu surat pernyataan narapidana dan surat jaminan keluarga, fotokopi KTP dan kartu keluarga penjamin, salinan vonis dan berita acara eksekusi, laporan perkembangan pembinaan kategori baik, salinan register F, dan daftar perubahan, surat keterangan tidak ada perkara lain dari kejaksaan, laporan penelitian kemasyarakatan, serta surat keterangan lunas membayar denda atau uang pengganti apabila diwajibkan. Perlu diingat ya Sobat Lastagung, setiap pengajuan cuti bersyarat, remisi, dan pembebasan bersyarat dinilai berdasarkan catatan pembinaan, kelakuan, dan kelengkapan berkas masing-masing narapidana. Untuk informasi dan konsultasi lebih lanjut, silahkan menghubungi sosial media Lapas Kota Agung atau menghubungi WhatsApp di nomor 0821 6408 5481. Lapas Kota Agung siap melayani Anda. Di balik tembok lapas, warga binaan bukan sekedar menjalani masa pidana, tetapi juga membangun harapan. Mereka dibimbing untuk memperbaiki diri, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik melalui berbagai program pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lapas Kelas 2B Kota Agung. Berbagai kegiatan pembinaan dilaksanakan secara berkelanjutan, mulai dari mengikuti upacara peringatan Hari Besar sebagai wujud cinta tanah air, dan pelatihan keterampilan barbershop sebagai bekal mandiri bagi warga binaan setelah bebas. Nah Sobat Lastagung, sawi-sawi hijau segar ini bukan berasal dari pasar, melainkan hasil kerja keras dan ketekunan tangan-tangan warga binaan Lapas Kota Agung. Mereka belajar bercocok tanam, menumbuhkan keterampilan, disiplin, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Tidak hanya dibekali keterampilan, warga binaan juga diperkuat dengan nilai-nilai keagamaan. Melalui kegiatan pengajian rutin di masjid, mengaji, dan sholat berjamaah, warga binaan dibimbing untuk meningkatkan keimanan dan memperbaiki akhlak. Kesehatan warga binaan juga menjadi salah satu prioritas di Lapas Kelas 2B Kota Agung. Melalui kegiatan senam bersama petugas, warga binaan diajak untuk menjaga kebugaran, meningkatkan semangat, serta menerapkan pola hidup sehat. Dengan kondisi fisik yang prima, mereka dapat mengikuti seluruh program pembinaan secara optimal sebagai bekal menuju kehidupan yang lebih baik. Lapas Kota Agung berkomitmen menghadirkan pembinaan yang bermakna, membentuk warga binaan yang berkarakter, mandiri, dan siap kembali berkontribusi di tengah masyarakat.